Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu kalian sehat semuanya. Walaupun belajar kita di rumah, saya berharap insya Allah kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita pada hari ini masih tetap bisa belajar dengan baik. Baiklah, sebelum pelajaran kita mulai, tidak salah kalau kita mengucapkan doa dulu atau berdoa, sehingga nanti apa yang akan kita peroleh dalam kegiatan belajar ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak sekalian, materi kita pada hari ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini agar kalian mampu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Materinya, kerangka atau garis besar isi teks prosedur yang saya ambil sumbernya dari buku paket Dignas tahun 2017 karya Suherli dan kawan-kawan. Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal langkah demi langkah yang tepat secara berturut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah strukturnya. Struktur ini sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang jelas struktur teks prosedur itu ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian tujuan yang berisi tujuan dibuatnya teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh. Kemudian yang kedua adalah bagian langkah-langkah berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Selanjutnya bagian yang ketiga adalah bagian penegasan kembali atau simpulan yang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah langkah penulisan dalam membuat teks prosedur. Yang pertama adalah menentukan topik. Kemudian yang kedua adalah mengumpulkan informasi dan menulis kerangka. Langkah yang ketiga adalah mengembangkan dan memikirkan langkahnya. Langkah selanjutnya adalah menentukan judul, kemudian yang terakhir adalah menyusun teks prosedur secara utuh. Sebelum menulis, hal yang harus kamu perhatikan adalah yang pertama, kalimat yang kamu gunakan sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Kemudian langkah-langkah atau instruksi yang diberikan kepada pembaca harus jelas. Bahasa yang digunakan pas dengan karakteristik pembaca. Urutan langkah-langkah harus sistematis. Ini adalah hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian akan merancang langkah-langkah menulis teks prosedur. Selanjutnya, contoh yaitu rancangan pernyataan umum. Jadi contoh merancang pernyataan umum. Yang pertama, misalnya kalau kita mengambil mau budidaya burung puyuh, yang langkah yang pertama yang kita ambil adalah budidaya telur puyuh menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua adalah generasi muda tidak harus menunggu pekerjaan. Ini dua kalimat ini nanti paling tidak kita bisa menggunakan sebagai pernyataan umumnya. Selanjutnya pernyataan khususnya seperti apa?
kita lanjutkan ya. Contoh pernyataan alat dan bahannya. Yang pertama adalah kita siapkan lahan atau tempat yang akan kita gunakan untuk beternak nanti, paling nggak minimal ya ukuran 3x6 lah. Kemudian selanjutnya adalah 2 kandangnya. Kita persiapkan kandangnya, bisa kita buat dari bambu. Yang ketiga adalah air atau instalasi air, karena air ini adalah kebutuhan vital untuk peternakan. Selanjutnya yang keempat adalah instalasi listrik. Jadi air dan instalasi listrik ini harus kita penuhi juga. Kemudian setelah itu adalah rancangan bahannya. Rancangan bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah bibit puyuh atau anakan burung puyuh atau piyik, bahasa Jawanya piyik. Kemudian yang kedua adalah makanan. Kita persiapkan makanan secukupnya selama beberapa bulan ke depan. Kemudian yang ketiga adalah minuman. Yang keempat vitamin. Yang kelima vaksin. Kemudian selanjutnya adalah rancangan tahapan. Rancangan tahapan ini yang pertama kita harus menyiapkan lahannya, kemudian yang kedua menyiapkan kandang, yang ketiga menyiapkan instalasi air tadi yang bagus, kemudian yang keempat adalah instalasi listrik, dan selanjutnya memasukkan bibit. Langkah selanjutnya atau langkah yang kelima adalah memasukkan bibit. Kemudian langkah yang keenam adalah memberikan makan dan minum setiap pagi dan sore. Kemudian yang ketujuh adalah memberikan vaksin, paling nggak minimal 1 bulan sekali kita vaksin burung-burung itu. Yang kedelapan adalah membersihkan kandang setiap pagi dan sore. Yang terakhir adalah rancangan penutup atau kesimpulan. Bagaimana membuat kesimpulan setelah tahapan-tahapannya kita penuhi? Yang pertama adalah misalnya ini dalam kalimat, generasi muda tidak perlu takut memulai berusaha. Kemudian kalimat yang kedua adalah budidaya telur puyuh adalah bisnis yang menguntungkan. Dari rancangan-rancangan itu semoga kalian bisa membuat teks prosedur dengan baik. Oke, demikian paparan dari saya tentang materi merancang tahapan-tahapan teks prosedur. Sampai di sini dulu ya. Semoga kita masih tetap dipertemukan pada jam pelajaran berikutnya. Jangan lupa sampaikan salam saya kepada orang tua. Untuk itu kalian pelajari materi berikutnya tentang mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Sekali lagi, sampaikan salam saya pada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.